siapakah aku, ngerti gak sih Tama? Cici-cici ini. Iya, kayak siapa nih Cici Glodok gitu apa gimana gitu ya. Kenapa sama Cici Glodok? Menurut Cici, sebenarnya Cici bisa nggak masuk ke top 3? Aku nangis, terus tulisannya kan kayak Melisa menangis seperti punya firasat bahwa akan pulang. Nah itu Halo semua teman-teman, kembali lagi di YouTube channel aku, Makna Tama. Dan hari ini kita akan memulai segmen baru yang dinamakan Makna Tama. Jadi di segmen ini adalah segmen dimana aku akan mengulas dan memberikan sebuah makna terhadap topik-topik yang akan aku bahas bersama bintang tamu yang sudah kita datangkan jauh-jauh atau dekat-dekat, tergantung dari mana mereka. Nah, kali ini untuk episode pertama, karena teman-teman sudah banyak juga yang request untuk aku video bareng nenekku yang satu ini, kita terbangkan langsung dari Surabaya. Ini dia Melisa Hartanto Losdol. Bisa nggak baru mulai? Perkenalkan dulu. Hai, kenapa nenek? Kalau di channelku Ci harus nama, umur. Enggak ada Ya, kayak serius. gitu, enggak. Lah, iya serius, nanti bintang tamu berikutnya juga gitu. Serius? Nama, umur, Enggak, sini dibohongin, enggak. dan net worth. Jadi namanya siapa? Melisa Hartanto. Ya, jadi aku senang banget hari ini ada Cici Ahma yang akan menemani aku. Kita akan memaknai kehidupan kita di Idol. Jadi Oke. topik pertama Oke. dari Makna Tama ini adalah kehidupan di Idol. Idol. Jadi kapan Ci datang dari Surabaya? Basa-basi banget ya? Iya. Baru aja kemarin. Enggak. Aku ke Surabaya waktu itu pas Lebaran. Kenapa? Tapi balik lagi? karena nggak bisa naik pesawat, aku naik mobil selama 7 jam. Kalau Lebaran kan nggak bisa naik pesawat di YouTube. Nah, iya. kalau lewat jalur darat, untungnya nggak ada pencegatan ya bilangnya. Karena masuk bukan- Jakarta. Dan bukan mudik ya guys? Bukan Ini kan mau mudik. bekerja, Emang mencari mau pekerjaan. bener. Karena di Surabaya aku merasa useless sama. Memang. Jadi aku, memang. Gimana? Jadi aku akhirnya memutuskan untuk kayaknya mau ke Jakarta aja deh gitu. Dan sekalian konten sama Tama kan. Iya, betul. Ke channel YouTube yang masih kecil. Bisa nggak bersyukur dasar. Cici, kita akan membahas dari yang Oke. serius menjadi yang tidak serius. Oke. Jadi aku akan memberikan- Biasanya orang-orang dari Dari tidak yang tidak serius serius menjadi jadi serius. Nggak tahu nih kenapa Raka. Kenapa dia marah? Bisa nggak marah dengan Raka? Jadi pertama aku mau nanya, kenapa Cici bisa pertama kali suka bernyanyi? Jadi sebenarnya aku tuh nggak yang tiba-tiba fix nih aku suka nyanyi, nggak gitu Tama. Jadi ceritanya aku tuh dulu tidak tahu kalau aku tuh bisa nyanyi. Karena pas SD, ya kalau nggak salah pas SD, tiba-tiba tuh guru tuh keliling kelas nyariin anak-anak kecil yang ini ya, maksudnya Yang kayak yang iya nggak berisik. berisik. Pokoknya nyariin anak-anak kecil yang paling nggak tuh bisa nyanyi. Waktu keliling, pas aku disuruh nyanyi Bintang Kecil, inget banget aku. Terus Coba aku nyanyiin dalam bahasa Mandarin. nggak bisa lah. Nggak Kenapa jadi bahasa Mandarin? Ciao Bintang. Abis itu kok aku denger yang anak yang sebelum aku tuh nyanyinya kayak nggak on tempo, terus kayak Wow, kayak jadi enggak Melisa sudah memiliki kuping yang makanya Oh, enggak, bisa. cuman kan aku kayak ngerti gitu loh, mungkin ngerti nggak? Ini takut deh jadi salah ngomong dari channel ini. Bisa nggak diedit supaya aku nggak terlihat seperti kayak nyebelin, bisa nggak? Pokoknya maksudnya yang lain tuh kayak nggak Males. pas ya nadanya apa gitu, terus aku nggak pas ya, terus aku nyanyi biasa aja sebenarnya, pasti kamu juga bisa pasti waktu kecil, Bintang Kecil dia gitu. enggak, aku langsung twinkle twinkle. Oh ya takut ya Makna Tama Saragi. Kelihatan ya bedanya kastanya. Enggak, Maaf. kita satu TK. Oh ya, fun fact. Oh iya. Aku sama Cici itu ternyata satu TK di Surabaya. Surabaya. Dan kita baru tahu ini minggu lalu. Cuman beda generasi aja ya. TK Permata Bunda. Aku belum jawab gak sih tadi Apa? pertanyaannya? Yang mana? Aku dijawab kan belum gak ada akhirnya. pertanyaan lagi. Belum Enggak ada itu kan, pertanyaan kenapa baru. bisa nyanyi? Ya itu kan. Oh iya, jadi pokoknya intinya Gimana sih? enggak, intinya aku kepilih kayak ini anak, oke aku tarik jadi paduan suara gitu. Abis ditarik jadi paduan suara ternyata kok aku bisa nyanyi. Dari situ SMP dipilih lagi, SMA dipilih lagi, terus accident. Jadi ada satu gimana ya, kalau paduan suara kan ada kayak satu soloisnya gitu kan kadang yang sering. Enggak, aku nggak jadi soloisnya. Justru aku nggak soloisnya, tapi pas itu temen aku nggak ada. Padahal waktu itu kayak klasik gitu lagunya. Yesus, Oh, iya. Yesus gitu.
Terus tiba-tiba dia nggak bisa hadir, terus kebetulan dia sopran, aku sopran. Terus akhirnya Melisa gantiin deh gitu. Di situ aku nyanyi di gereja kan. Terus kok bisa nyanyi? Mungkin gitu ya si konduktornya, si guru vokal kami, guru paduan kami kok bisa nyanyi. Akhirnya dari situ baru sering dapat part yang solo-solo gitu di dalam paduan suara kan. Kayak bisa nyanyi deh gitu. Nah, menurut Cici, dari Cici nyanyi Pie Yesu itu yang menggantikan dan mengambil rezeki teman Cici itu, yang tidak bisa datang. Kan dia tidak bisa hadir, aku justru menggantikan, bukan mengambil rezeki orang, bisa nggak? Ya. Aku justru mensubstitusi. You say potato, I say potato. Cici, kenapa pengen banget nih ngikut Indonesian Idol 2 kali? Kenapa nggak ikut kayak ya udah jadi penyanyi gereja aja, penyanyi gospel aja, atau jadi Deket banget penyanyi nyanyi cafe gospel aja? Atau kan Cici tadinya wedding singer, kenapa nih harus ikut idol gitu? Jadi sebenarnya kalau misalnya mau dibilang ya, kenapa ikut idol lagi? Yang pasti satu karena belum puas sama apa yang udah aku capai sekarang gitu. Maksudnya sebagai seorang penyanyi dan sebagai seorang manusia, aku tuh pingin push the limit gitu loh. Batas maksimalku seberapa gitu. Maksudnya aku merasa aku punya potensi lebih, aku merasa misalnya nih let's say pingin jadi penyanyi, ya udah jangan tanggung-tanggung, kenapa harus jadi wedding singer doang kalau bisa jadi penyanyi yang benar-benar profesional gitu loh. Karena kalau misalnya kita bicara ajang, gak bisa dipungkirin idol itu adalah salah satu ajang yang melahirkan bakat-bakat atau penyanyi yang memang sukses gitu dan memang bisa diakui masyarakat gitu. Karena aku bayanginnya nih ya, kalau dulu sebelum ikutan idol, aku tuh pernah punya pikiran, justru bener-bener punya pikiran kayak udah deh masih ikutan idol, aku rilis aja single misalnya gitu ya. Cuman aku berpikirnya kayak kalau aku tiba-tiba muncul begitu saja, kayak siapakah aku, ngerti gak sih Tama? Cici ini. Iya, kayak siapa nih cici-cici glodok gitu, apa gimana gitu ya. Kenapa sama cici-cici glodok? Enggak, biasanya orang-orang sering ngomong gitu gak sih, cici-cici glodok. Aku pun gak tahu glodok itu apa sih. Emang gitulah, pokoknya kayak aku merasa gak pede aja dulu kalau misalnya belum ada yang support gitu loh, maksudnya. Kalau sekarang nih udah idol, aku merasa ya berarti cukup diakui lah aku gitu loh sama masyarakat Indonesia, sama juri gitu kan. Nah, kalau misalnya aku tiba-tiba out of nowhere keluar, aku kayak intinya tidak pede. Intinya kayak kalau orang pacaran ini kayak idol kemarin tuh proses PDKT-nya kan. Ya, terus kalau misalnya kita nggak PDKT tiba-tiba langsung nembak kan agak lu kenapa sih bro gitu kan. Iya. Nah, tapi sebenarnya banyak juga yang langsung nembak gitu juga sih dan berhasil juga kan. Iya. Yang kemarin yang ditolak. Terus Cici bilang berarti dengan apa yang Cici punya, Cici tetap merasa belum puas kan? Maksudnya tetap mau masih pengen berkembang lagi. Bener, kan? Ya. Sebagai seorang musisi dan penyanyi. Betul. Nah, tapi kalau kita lihat season kita itu kan banyak banget tantangannya. I'm not saying yang tahun-tahun lalu nggak ada tantangannya, cuman kalau misalnya kita tantangannya lebih kepada yaitu restriction, harus pakai masker, nggak bisa ketemu keluarga dan lain-lain. Kalau misalnya boleh ngomong jujur kan, Cici baru beberapa bulan tuh nikah kan? Iya. Sebelum Cici ikut karantina. Nah, apakah sebelum proses Cici datang ke karantina itu, apakah ada perdebatan dulu sama Forever? Justru ini nih, orang-orang mungkin mikirnya kayak aku yang pingin ikut terus aku mencari izin gitu ya, meminta izin dari suami. Nah, justru fun fact-nya adalah Raven itu sebenarnya suamiku itu yang ambisius, bukan ambisius sih ya ngomongnya. Dia tuh kayak kalau bahasa Jawa kayak jungkrakno aku gitu loh. Kayak yang ngedorong gitu. Iya, aku tuh di DM sama kayak kamu kan. Di DM sama Kak Uli. Di DM Kak Uli, dia yang menemukan bakat kami gitu ya. Jadi bukan yang tiba-tiba kita tuh pingin ikut, ya nyari. Jadi puji Tuhannya tuh beberapa dari kami tuh ditemukan gitu ya, ditemukan oleh Fremantle gitu. Fremantle karena mereka kan mungkin juga gitu ya, mencari talenta-talenta yang tersembunyi, karena nggak semua tahu kan pada saat itu kalau idol bakal mau ada lagi dan segala macam. Jadi kita dikasih info nih bahwa idol bla 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 bla. Terus aku ngomong ke Raven, ke suamiku, ini kok aku ditawarin idol, gimana ya, ikut nggak gitu, kayak ikut nggak ya, aku pingin tapi enggak, tapi di satu sisi justru aku tuh yang kayak udah tone down gitu loh, mendadak kayak ya udah mau settle ya dengan marriage life dan kayak ya udahlah ya, udah married, terus udah punya suami, udah punya keluarga besar, kok kayaknya buat ngejar mimpi lagi tuh kayaknya nggak usah deh gitu. Aku mikirnya ya udah deh, cukup dengan wedding singer ini gitu. Terus Raven yang sebenarnya encourage banget kayak nggak apa-apa, ikut aja, toh ini juga tahun terakhir kan aku bisa ikut, pasti
aku yakin kamu bisa, daripada kalau kamu nggak ikut ntar menyesal. Soalnya aku tuh sering gitu, udah daripada kamu menyesal ikut aja, toh lagi pandemi audisinya online, nggak ngantri panjang dan segala macem. Ya udah deh, iseng aja ikut, jebret gitu. Aku kirimin, kok ternyata kok lanjut. Sampai detik terakhir aku harus berangkat audisi ke Jakarta aja, aku masih nanya lagi sama Koreven gimana ya gitu, gimana nih berangkatnya nih, kalau berangkat udah there's no turning back kan gitu, jangan sampai setengah-setengah gitu. Ya wes akhirnya ya wes pergilah gitu katanya. Akhirnya ternyata keputusan itu membuahkan hasil deh. Nggak, tapi kalau misalnya dari point of view aku belum pernah ngelihat suami yang suportif itu. Bener. Sama dunia istrinya, di mana dunia istrinya itu totally different. Misalnya Koreven di dunia yang A, Cici di dunia yang B, tapi kayak jor-joran gitu loh supportnya. Bahkan terkadang aku suka bilang Cici nih nyusahin Koreven aja terus gitu. Padahal enggak, mereka adalah suatu sinergi yang berkesinambungan. Apa sih? Tapi memang nikah itu adalah kompromi, right? Jadi ini sebenarnya pelajaran buat istri dan suami ya. Buat mungkin kayak teman-teman yang barangkali yang nonton udah nikah gitu ya. Kadang kan orang berpikiran kayak nikah tuh melimitasi ruang gerak seorang istri menjadi ya udah deh kalau udah nikah gue udah jadi ibu rumah tangga gitu. Sebenarnya nggak sama sekali. Kalau misalnya kalian nemu pasangan yang memang bisa support each other, sebenarnya kayak nggak ada yang nggak mungkin gitu. Baik lagi kalau misalnya memang kalau misalnya kalian memang mau jadi ibu rumah tangga ya it's okay, benar. Pekerjaan yang rumit. Tapi kalau misalnya kalian awalnya sebelum menikah masih punya mimpi, terus kalian merasa dengan kalian menikah mimpi itu nggak akan tercapai, kalian harus reevaluasi lagi. Benar. Apakah menikah itu adalah pilihan yang tepat untuk kalian? Tapi apapun itu, semoga kalian mau menikah jadi menikah. Pertama kapan nikah? 25. 5 tahun lalu. Nah, Cici. Oke. Salah satu perjuangan kontesan idol rata-rata tuh sama kan, maksudnya yang tadi aku sebut nggak bisa ketemu keluarga dan lain-lain, mental dan lain-lain, tekanan sana sini. Cuman salah satu yang tidak dialami kami adalah melewati first anniversary nggak bareng sama Habibaninya kan. Nah itu gimana awalnya perasaan Cici, jujur? Ya perasaanku yang pasti sedih banget aku sampai nangis kan. Sebelum aku ikut idol tuh aku nggak ada sama sekali bayangan tuh aku bakal sejauh ini gitu loh Tama. At all, bener-bener at all. Aku sampai ngobrol sama Koreven kayak, ini apa yang terjadi ya? Kenapa? Iya bener, aku kayak, ini apa yang terjadi? Maksudnya kok ternyata aku sejauh ini. Jadi dari yang mana ya? Dari aku lupa di spekta berapa. Tiba-tiba semua temen aku, semua keluarga aku tuh pada teleponin gitu yang kayak, Mel, kayaknya ibaratnya kamu bisa jauh deh kayaknya gitu. Kayaknya kau bisa jauh deh kali ini, bla bla bla. Semua pada gitu. Aku, apa yang sedang terjadi dalam hidupku? Aku pun kayak shock gitu loh. Aku harus melewati first anniversary-ku. Aku udah lihat tanggalan nih. Ini kayaknya aku kalau nggak tereliminasi berarti aku fix bakal merayakan anniversary-ku di karantina. Ternyata bener aja. Sedih sih, cukup sedih. Cuman ya tetap menurut aku worth it juga sih. Terus kan tetap datang dong hadiah anniversary. Iya enggak sih? Boleh nggak sih tahu hadiahnya apa? Bisa nggak diam? Kuenya sudah dikenakan. Enggak, bisa nggak diam? Oke, kita lanjut. Nah, takut dari sini. Ini bukan video call, Tama, bisa nggak terlalu nggak semua dibuka. Nah, Cici, ini pertanyaan terakhir tentang idol ya. Oke. Dari semua perjalanan yang sudah kita lalui, kalau misalnya Cici bisa ngubah satu tindakan Cici nih pas idol, apa yang mau Cici ubah? Terserah apapun itu. Pokoknya mengubah suatu kejadian. Mengubah suatu kejadian di idol. Apa yang ingin Cici ubah? Yang aku pengen ubah mungkin sebenarnya bukan ubah sih ya. Aku sampai detik ini nih merasa di idol tuh aku masih belum bisa mengalahkan nervousku gitu loh. Jadi kalau if I could turn back the time, aku pengen banget bisa ngalahin gitu loh, kayak udah bodo amat aku nggak nervous gitu loh. Karena aku cuma berhasil melakukan itu tuh di perform aku yang loose. Karena pada saat itu sebelum itu kita dapat psikologi atau apa aku lupa, yang dia bilang kalau misalnya satu tangan nih kamu lihat ke sini, belakang dia bilang satu tangan nih satu jari kamu lihat ke sini, belakangnya blur nggak, dia bilang blur sih. Nah itu kamu harus di idol tuh kayak gitu, harus fokus, yang lain blur gitu. Nah di situ kayaknya minggu itu bener-bener yang makanya aku perform loose-ku, biarpun ya tetap lagi namanya live belum sempurna, tapi aku cukup puas gitu pada saat perform loose karena karena
aku kayak bisa menahan rasa nervous itu dan bisa fokus gitu kayak oke, aku mau nampilin yang terbaik bodo amat sama hasilnya. Oke, aku mau nampilin yang terbaik bodo amat sama hasilnya. Jadi yang lain tuh blur, tiba-tiba aku kayak nggak seberapa deg-degan. Tapi selain itu semuanya, even Lost Doll pun, kalau Lost Doll sih beda cerita ya. Kalau Lost Doll malah VT-nya nih, VT sebelum performnya nih menyedihkan. Iya, bahas-bahas. Bukan Mencintaimu nggak sih itu? Enggak, tapi Lost Doll tuh juga yang VT yang dibalik-balik itu loh. Yang ada kertas dibalik, tiba-tiba ada foto suamiku. Oh, iya, dibalik iya. lagi ada foto nikahku, dibalik lagi ada ditanyain rindu nggak? Rindu, terus aku nangis-nangis. Kayak pertanyaan, ini yang nanya, ini yang di belakang Iya, kamera. padahal Pertanyaan yang aku nggak perlu ditanyain. Iya, maksudnya pertanyaannya tuh nyebelin gitu loh, terus bikin aku nangis pada saat VT. Tapi akhirnya waktu Lost, tapi kan nggak nyambung kalau Lost Doll. Akhirnya waktu Lost Doll aku banyak goyang ke Lost Doll gitu aku. Kalau kamu lihat lagi kayak goyang-goyang menahan tangisan gitu loh. Tapi keren. Gitulah Aku melihat pokoknya. Cici, tapi dengan Cici bilang kayak aku gugup sana sini, tapi aku melihat Cici itu orang yang paling bisa kalem di saat semua orang lagi panik. Tapi nanti kalau semua orang lagi kalem, dia panik. Jadi Kayak tidak tepat ya tidak paniknya. tepat, agak lebih ke salah timing konsepnya. Iya. Nah, Cici sekarang udah kembali lagi di dekapan suami tercinta. Udah kembali mendapatkan kecupan, sayangan, dekapan. Serem banget. Apa plan Cici ke depan? Ya kalau itu sebenarnya sepertinya kita semua, kami semua Idol Special Season pasti berencana hal yang sama menurutku. Pasti kita pingin banget punya single. Selain berkehidupan dengan suamiku, dengan kau di sini, dengan teman-teman yang lain, yang pasti aku pingin banget bisa mempersembahkan balik lah ya untuk Mailisa gitu di seluruh Indonesia dengan mengeluarkan karya. Karena banyak banget sekarang udah yang kayak di Instagram semua pada nungguin single-single dan segala Kita juga nungguin guys, ngerti Kita nggak? juga nungguin. guys. Kita juga pingin banget segera rilis, jadi ditunggu ya. Kalau bisa habis result reunion tuh semua langsung keluar. Iya. 14 single. Iya. Bingung mau Iya, denger yang mana. makanya. Cuman kan ngeluarin single gak segampang itu prosesnya gitu. Jadi ya ditunggu aja. Jadi doain aja ya Tama, semoga dalam 3 bulan ini udah bisa nyicil-nyicil buat single. Kenapa jadi rumah? Teman-teman komen di bawah, kira-kira kalian mau denger Cici itu punya single yang kayak apa? Iya, boleh. Jadi kita butuh pendapat kalian. Pasti yang galau tadi. Dan teman-teman komen juga kalian menyarankan Cici untuk tinggal di mana. Karena Cici sedang mencari tempat tinggal untuk di Jakarta. Boleh dibantu. Dan kalau ada agen properti dan agen-agen lainnya komen aja di bawah. Nanti kita Takut banget nanti di komen banyak banget lagi agen properti. Takut banget sama enggak. Aku udah menemukan lah gambaran mau di mana. Cici, Oke. pertanyaan terakhir. Jujur ya, nggak boleh peres ya. Ih, serem Nggak deh. boleh peres ya. Ya, oke. Menurut Cici, sebenarnya Cici bisa nggak masuk ke top 3? Ih, takut banget. Nggak, jujur aja. Enggak. Kenapa? Bukan nggak bisa ya, tapi lebih ke arah nggak mau. Tapi kan pertanyaanku bisa atau enggak? Nanti beda lagi. Bisa kalau atau mau enggak? Based on performance hari itu. Ya, kalau misalnya gini, kalau misalnya based on performance pada saat aku di top 4, menurut aku nggak bisa. Karena menurut aku pada minggu itu, pada top 4 itu kalian semua perform bagus banget. Makanya kalau misalnya kalian lihat di Idol Extra, kan aku ada yang nangis tuh backstage. Yang masih pakai baju arcade waktu itu. Aku nangis, terus tulisannya kan kayak Melisa menangis seperti punya firasat bahwa akan pulang. Nah itu salah banget, justru aku menangis sedang berdoa kepada Tuhan. Kalau maksudnya Tuhan kalau misalnya memang ini udah kayak jalan aku pulang, udah biarin aku pulang aja aku gitu. Malah Biarin, lebih beban justru kalau maksudku aku pada saat itu ngeliat kalian tuh perform bagus semua. Dan aku belum bisa maksimal gitu. Aku keselnya itu, kalau seandainya nih pada saat Aircat aku bisa nampilin yang maksimal banget, mungkin aku bisa bilang aku yakin aku bisa top 3 gitu. Karena pada saat itu yang mata ke hati juga responnya cukup bagus. Semua bilang bagus mata ke hati gitu. Tapi pada saat Aircat kayak kurang nih. Kalau seandainya balik lagi ke situ dan Aircatku bisa aku sempurnain, mungkin aku bisa yakin aku bisa top 3. Tapi pada saat itu aku merasa memang aku belum menampilkan yang terbaik dibanding kalian bertiga. Bukannya malah aku tuh menangis kayaknya aku pulang deh, aku nggak mau pulang, bukan gitu. Justru aku nangis pada saat itu karena aku berdoa sama Tuhan sampai nangis, aku pengen pulang, biarin mereka aja yang lanjut gitu. Jadi teman-teman, kesimpulan dari Makna Tama episode 1 ini adalah apa yang kalian lihat dan apa yang kalian asumsikan
tentang kami peserta idol, contestant idol. Some may be true, tapi ada juga yang tidak sesuai faktanya gitu. Benar. Ibaratnya yang bilang kita sikut-sikutan, atau misalnya aku sering banget baca ya, misalnya ini tidak terkait dengan satu kontestan aja. Misalnya giliran lagi kontestan A nih yang lagi disorot di backstage, gila ya kelihatan banget mukanya si A ini ambisius pengen menang, padahal mungkin dia sedang fokus untuk bikin penampilannya bagus, bukan fokus gimana caranya supaya teman-temannya jelek. Jadi maksud aku balik lagi, memang semua orang punya hak untuk beropini, cuman maksudnya aku sih pengennya ke depannya idol lovers dan teman-teman viewer semua bisa lebih smart lagi untuk memahami kira-kira bener nggak sih asumsi gue ini. Nah itu dia tadi kesimpulan dari makna-makna yang sudah kita bicarakan dari aku. Kalau dari Cici apa? Ya banyak sih ya. Pokoknya kalau misalnya dari segi akunya buat yang lagi nonton, mungkin yang bisa diambil adalah jangan pernah menyerah, jangan pernah takut, bermimpilah besar biarpun kayak udah berulang kali gagal gitu ya kalau dari segi idolnya. Terus buat teman-teman juga ya seperti yang topik terakhir kita bilang tadi, jangan mudah berasumsi, apa yang kalian lihat belum tentu apa yang sedang terjadi gitu. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah nonton. Aku harap kalian suka dan bisa memaknai sendiri topik yang kita bahas pada hari ini. Jadi Cici boleh punya makna, aku punya makna, kalian juga boleh punya makna. Jadi semua akan kita bahas di Makna Tama. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya. Don't forget to comment, like, and subscribe this video supaya kita bisa membuat konten yang lebih kreatif dan menghibur di kedepannya. Sampai jumpa. Dah. Guys, jadi ini bestie baru gua. Kita punya koreo baru. Oke. Apa? Halo Rek Surabaya. Halo Rek Surabaya. Ojo lali dengerno lagu Rimar. Judulnya Waktu Mbek Perhatian. Tak jamin Yami nemen parah. Awas kon kabeh pada.